banget. Semangat banget, oh my god. Kita mau cek semangatnya lagi ya Mbak? Yoi, kita mau jargon. Iya bener. 1, 2, 3. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay! Masih mantengin Promak, nungguin Promak setiap Sabtu. Buka HP, buka laptop, buka YouTube, tapi harus punya kuota. Iya bener, kalau nggak punya. Minta tethering. Iya benar. Mbak Novi gimana nih? How's your day? Wah puji Tuhan luar biasa. Kalau kamu gimana Yov? Aku juga luar biasa, excited banget. Yov, aku mau nanya. Menurutmu masa depan tuh gimana tuh? Masa depan itu sesuatu yang misteri. Misteri kita belum tahu. Yoi. Contohnya nih, aku ya Mbak, aku lulus nggak tahu nih mau kemana, tapi udah punya rencana. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Oh, Tuhan punya gimana rencana. gimana? Dan itu, Mau sharing? Ya lain kali aja. Oke. Kalau Intinya seperti itu. iya, Tuhan apa ya punya kehendak yang baik, pasti baik buat kita. Amin. Meskipun itu enggak sesuai sama rencana kita ya enggak. Iya. Kalau Mbak Novi ini ngapain? Habis sidang? Terus? Aku habis sidang masih punya keinginan. Iya. Pengen bekerja. Oh. Tapi ya sampai saat ini masih gelundang-gelundung di kamar aja. Gitu. Iya, iya. Masih menunggu buat panggilan gitu. Oke. Pasti punya rencana ya Mbak? Iya. Ke depannya. Ya. Semoga Tuhan lancarkan. Amin. Kamu juga ya Yosef ya. Oke, siap. Pasti siap. Tuhan punya rencana baik walaupun itu Nggak belum mulus. sesuai Iya, sama bener. keinginan kita. Tuhan itu kalau kasih jalan nggak mulus, tapi Tuhan punya rencana di balik itu gitu. Biar kita semakin kuat. Iya, karena Tuhan nggak pernah janji. Ya. Tapi Tuhan tuh berjanji, Tuhan tuh nggak pernah janji kalau Langit selalu biru. biru. Oke. Benar. Tapi Tuhan pasti berjanji. Tuhan berjanji kalau selalu menyertai kita bagaimanapun kondisi kita. Iya. Amin. Betul. Ya kita mau angkat satu pujian. Jangan pernah menyerah. Cari posisi ternyaman teman-teman untuk memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dimanapun kalian berada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan menyanyikan lagu ini dari awal lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika Engkau telah menyertai kami Tuhan. Engkau telah memberi kehidupan yang luar biasa untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan, yang dari dulu hingga sekarang Tuhan, yang gak pernah henti-hentinya buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami rindu untuk persekutuan Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati persekutuan hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Jauhkan semua Tuhan, roh-roh jahat yang mengganggu kami Tuhan. Beri kerinduan untuk hati kami yang lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan pada kami saat ini. Kami serahkan Tuhan persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang boleh menonton, boleh merenungkan firman. Meskipun jarak kami jauh Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di setiap sisi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Gimana, udah terberkati sama lagunya? Aduh, sudah jelas gitu ya Mbak. Aduh. Oke. Mbak Novi, percaya nggak sih kalau misalnya apapun yang kita lakukan sama Tuhan, itu pasti Tuhan lancarkan? Iya, percaya banget. Percaya. Pokoknya jangan mengandalkan diri sendiri gitu. Apapun yang kita lakukan itu harus sama-sama kayak sama Tuhan. Kita mau buktikan di satu lagu, Apa? denganmu Tuhan. Oke. Kita bangkit berdiri Oh dulu. iya, Harus berdiri, semangat, bangkit. nanti harus ada gerakan. Gerakan. Walaupun kita nggak lihat ini kalian tanpa gerakan, tapi Tuhan Yesus tahu kalau kita Iya, benar semangat menyanyikan lagu. Oke. Oke. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Yes, amin.
kan Mbak? Mesti kecelek deh bau. Wes, Mau cek lagi kesemangat lagi. yuk lanjut. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silahkan duduk teman-teman. Oke, bersihin keringatnya dulu ya, dilap-lap dulu. Karena kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan setiap taburan firman Tuhan. Yoi. Sebelum itu ya Mbak, kita mau angkat satu pujian. Kita mau mengangkat satu pujian, walau ku tak dapat melihat. Meskipun setiap rancangan Tuhan di kehidupan kita tidak terlihat oleh mata, tapi teman-teman kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya Tuhan, rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hati
hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, oh Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami persilahkan Mbak Desya untuk membawakan firman. Oke, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Selamat malam Tuhan Yesus, mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Bapa untuk setiap kehidupan kami. Pada waktu yang indah ini Bapa, kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati dalam setiap kami, Tuhan Yesus yang memberikan hikmah dalam setiap kami. Bukakan telinga kami Bapa, bukakan setiap hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dapat kami resapi dengan baik setiap ayat yang akan diberikan nanti. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati setiap kami, supaya setiap firman Tuhan dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Yesus. Kami mau serahkan setiap waktu ke depan di dalam penyertaan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, nah luar biasa banget ya hari ini. Saya percaya teman-teman di rumah pasti penuh sukacita, walaupun kita tidak bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan di satu tempat, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada buat setiap kami. Kita mau sama-sama buka di Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji nama Tuhan, ketika kita mendengar ayat ini, kita bersyukur ketika kita percaya, kita bisa berharap sama Tuhan bahwa masa depan kita sungguh luar biasa. Dan tema pada malam hari ini, temanya sangat unik teman-teman. Enggak unik juga sih ya, tapi ini tema yang sangat luar biasa, yaitu Pantura. Pantura, mungkin teman-teman bingung Pantura itu singkatan dari apa? Pantura itu singkatan dari masa depan Tuhan yang rancang, haleluya. Dan tujuannya itu agar remaja tidak meragukan rancangan Tuhan dan tetap melakukan bagianmu, sisanya serahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, ketika kita mendengar tujuan ini, kita yakin dan percaya bahwa masa depan kita indah di tangan Tuhan. Di sini kita mau saling sharing ya teman-teman. Ketika kita merasa, kita berharap, kita pengen punya masa depan yang luar biasa, masa depan yang indah,
kita juga harus melewati proses yang tidak mudah teman-teman. Kita pernah merasa kita marah sama Tuhan ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita rancangan dan apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa setiap proses yang kita lalui bersama Tuhan akan indah pada waktunya. Di sini saya mau sharing ketika saya tidak percaya, ketika kita selalu mendapatkan kejutan dari Tuhan di setiap harinya, di setiap proses yang kita jalani kayak gitu. Pernah suatu ketika saya pernah merancang dari A sampai Z, merancang ya teman-teman, merancang kalau besok aku tuh pengen seperti ini, aku pengen jadi seseorang seperti ini, atau mungkin ada yang pengen seperti artis idola teman-teman. Contohnya Agnes Monica, wah Agnes Monica luar biasa itu teman-teman. Itu salah satu artis favorit saya ya. Kita pernah punya keinginan seperti artis ini dan apapun keinginan teman-teman. Tapi di situ Tuhan punya sesuatu yang indah buat teman-teman. Tuhan punya proses yang harus teman-teman lewati kayak gitu. Yang ketika saya sudah merancang hal seperti itu, tiba-tiba saya dikejutkan rancangan saya gagal total teman-teman. Dari yang sudah saya rancangan dari segini sampai segini, besok saya seperti ini dan itu semuanya gagal. Bukan berarti gagal itu Tuhan kasih hal yang buruk ke kita semua, bukan berarti itu. Tapi dari situ kita tahu kita harus berpikir ya teman-teman, ketika Tuhan Yesus memberikan seperti ini apa yang akan terjadi, dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu selalu yang terbaik dan lebih yang terbaik yang kita rancangan kayak gitu. Nah di sini pasti teman-teman juga pernah merasakan sesuatu kekhawatiran dari setiap kegagalan teman-teman, dan di sini saya percaya pasti semuanya tidak ada yang mulus di dalam setiap proses teman-teman. Pasti teman-teman menemukan hal-hal yang buat teman-teman menjadi kecewa, teman-teman ingin menyerah, saya ingin gak mau Tuhan, saya gak pengen proses dari Tuhan yang seperti ini, saya sangat berat, saya sangat kecewa, saya sangat dan sebagainya teman-teman. Tapi ketika teman-teman meyakini sesuatu, ketika teman-teman meyakini satu hal bahwa teman-teman percaya, ketika teman-teman melalui setiap proses dan setiap kegagalan teman-teman itu membentuk teman-teman menjadi pribadi yang luar biasa lagi. Teman-teman tidak takut akan kegagalan, tapi di sini teman-teman berpegang teguh atas janji Tuhan. Setiap rancangan-rancangan Tuhan teman-teman yakini, teman-teman amini. Ketika teman-teman berjalan berproses sama Tuhan, ya walaupun setiap proses satu demi satu, langkah demi langkah itu bukan sesuatu proses yang menyenangkan mungkin, tapi di balik kekecewaan teman-teman, di balik kesedihan teman-teman ada pelangi di situ. Ketika kita mendengar lagu, teman-teman tahu pelangi kasihnya ketika Tuhan memberikan sebuah hal yang sangat memberatkan hati teman-teman, tapi di situ ada pelangi yang begitu indah Tuhan siapkan buat setiap teman-teman, buat setiap masa depan teman-teman. Dan di sini kita mau buka lagi di Yeremia 29. Ya silakan dibuka teman-teman, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di ayat ini meyakinkan bahwa Tuhan menyiapkan setiap rancangan-rancangan yang indah untuk setiap kehidupan teman-teman. Dan itu meyakinkan teman-teman supaya teman-teman gak khawatir lagi, bahwa bersama Tuhan kita pasti punya sesuatu yang indah di masa depannya nanti. Ketika teman-teman mengimani, ketika teman-teman mau berproses dan tidak takut untuk gagal. Gagal itu pasti teman-teman, di setiap proses itu gak ada yang mulus set-set langsung gonge orang mungkin. Itu tidak mungkin sekali. Kalau mungkin itu ya mungkin suatu kebetulan.
Tapi di balik itu kita masih punya proses yang panjang buat masa depan teman-teman, di dalam studi teman-teman, di dalam pekerjaan teman-teman, dan mungkin teman-teman tidak menyangka ketika teman-teman harus bersekolah di tempat yang tidak teman-teman rancangkan. Yang dulu aku pengen di SMP ini, di SMA ini, aku pengen universitas ini, tapi Tuhan memberikan tempat yang berbeda, dan mungkin itu tempat yang lebih baik untuk teman-teman supaya teman-teman bisa lebih berkembang lagi, membentuk pribadi teman-teman untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Ketika teman-teman mendapatkan hal yang mungkin bagi teman-teman itu, Tuhan, kok tempatkan aku di sini toh? Aku nggak pernah berpikir aku bersekolah di sini dan sebagainya. Tapi teman-teman harus berpikir lagi, teman-teman harus merenungkan setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan teman-teman. Dan ketika saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID kayak gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Teman-teman nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan pandemi COVID ini teman-teman juga pasti tidak pernah menyangka ada virus sangar ini ya teman-teman. Virus yang mengakibatkan dunia sangat sedih sekali, dunia sangat seperti halnya ketika kita keluar rumah itu ada ancaman yang luar biasa, yaitu virus teman-teman. Tapi di sini teman-teman harus tetap jaga kesehatan, teman-teman harus tetap stay safe, harus selalu menggunakan masker, patuhi protokol kesehatan yang ada, dan teman-teman jangan takut. Teman-teman harus waspada kayak gitu. Ketika teman-teman takut tapi teman-teman tidak mematuhi protokol kesehatan, ya sama saja. Jadi teman-teman harus berhati-hati, tetap di rumah aja. Keluar kalau tidak yang terlalu penting, lebih baik teman-teman di rumah saja, tetap jaga kesehatan kayak gitu. Nah, dari tema ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap proses yang Tuhan kasih, setiap proses yang teman-teman jalani, teman-teman harus percaya dan yakin bahwa setiap proses yang teman-teman jalani, proses bersama Tuhan, Tuhan pasti sudah siapkan masa depan yang indah buat teman-teman. Teman-teman harus meyakini, teman-teman harus mengimani, jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan, jangan pernah lelah untuk berharap, jangan pernah lelah untuk bermimpi. Teman-teman percaya bahwa Tuhan selalu mengiringi kita, menyertai kita di dalam setiap proses kita. Bahwa setiap masa depan yang indah akan kita terima dari Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama merenungkan, kita mau sama-sama bersyukur pada malam hari ini. Kita bisa mendengarkan setiap sabda Tuhan, kita bisa merenungkan setiap apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Bahwa kita harus percaya Tuhan Yesus ada buat siap kita. Tuhan Yesus yang selalu menyiapkan, Tuhan Yesus yang memberikan kejutan dalam setiap kehidupan dan hari esok yang akan datang. Kita mau satukan setiap hati kita, kita mau sama-sama berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, berterima kasih buat setiap kasih Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, buat setiap curahan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan di sini Bapa, kami mau berdoa di dalam setiap impian kita Bapa, setiap apa yang kami impikan, Tuhan Yesus yang mengerti. Tuhan Yesus yang tahu apa yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus yang tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan Yesus yang tahu setiap apa yang menjadi isi hati kita. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, setiap apa yang kami rencanakan itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Setiap apa yang kita inginkan dan setiap Tuhan rancangkan untuk setiap kehidupan kita, Tuhan yang akan memberikan sebuah keindahan di dalam setiap kehidupan kita di masa depan nanti Bapa. Kami yakin dan percaya pada malam hari ini kami sungguh-sungguh bersuka cita dan kami bersyukur Bapa.
ketika kami bisa bersekutu, ketika kami bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, kita bersyukur Bapa. Walaupun kita tidak bisa bersekutu, beribadah, memuji nama Tuhan di satu tempat yang sama bersama dengan teman-teman kami dan keluarga kami tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami mau serahkan setiap masa depan kami, Tuhan, kami mau serahkan setiap keinginan kami, pergumulan kami, masa depan kami, studi kami, pekerjaan kami Bapak, keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan orang di sekitar kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap kehidupan teman-teman kami, orang di sekeliling kami berada di tangan Tuhan. Dan kami percaya dan imani bahwa setiap masa depan yang Tuhan rancangkan adalah masa depan yang indah dan penuh harapan Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah selesai di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Yovita dan Novi. Terima kasih ya Mbak Tesya yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Gimana? Terberkati dong yang di rumah. Amin. Kita di sini semua juga terberkati tentunya. Ya, betul. Sekarang kita mau bangkit berdiri teman-teman, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, persekutuan hari ini telah usai, tapi jangan lewatkan promak-promak selanjutnya. Kita masih banyak kegiatan ya Mbak. Kejutan yang lebih seru-seru lagi. Jangan lupa like, comment, and like, salah. Komen, subscribe, dan like. Dan Tuhan Yesus memberkati.